Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang melihat video terbaru kami, karena kami ingin memperbaiki atau menjadi saksi bahwa Yesus adalah juru selamat kita semua yang hidup sampai hari ini. Ini kesaksian saya awali dari kehidupan saya selama dari lahir sampai Tuhan Yesus menyelamatkan saya sehingga saya menjadi hidup baru. Sebelum saya melaksanakan cerita saya, tolong saudara-saudara yang melihat video ini, tolong bisa subscribe ataupun menekan tombol lonceng di video ini, sehingga nanti saudara-saudara semua bisa melihat kesaksian saya yang lain, karena kesaksian saya masih cukup banyak karena Tuhan selama ini memakai kehidupan saya sehingga saya tidak membawa orang-orang di sekitar saya, tapi saya pure atau murni itu Tuhan pakai, sehingga saya memang harus bersaksi saat ini. Kita mulai saja untuk kesaksian ini. Jadi, waktu saya lahir tahun 1979, saya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu dari buyut saya waktu saya kecil. Saya sendiri dilahirkan dari keluarga Nasrani, tetapi buyut saya itu masih ada turunan Muslim atau Islam. Itu sejarahnya. Ibu saya, dia mengenal Tuhan pada saat sudah bertemu dengan orang tua saya, papa saya, yang notabene bapak saya saat ini sudah almarhum, dan dia semasa hidupnya dia sebetulnya orang dari Nusa Tenggara Timur, NTT atau Kupang. Kita awali setelah saya memiliki kekuatan gaib. Saya waktu itu diberi, mungkin saudara-saudara yang menonton video ini atau selain agamanya beda dengan kepercayaan saya saat ini, itu ilmu saya adalah ilmu turunan bolos rewu. Apa bolos rewu itu? Bolos rewu itu yang bisa mengundang iblis sampai 1000 orang untuk menyakiti orang, jujur aja, untuk menolong pribadi saya, tapi tanpa bantuan Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Itu bolos rewu dunia. Kedua, saya dibekali oleh Pancasona. Pancasona itu apa? Pancasona itu adalah membelah diri, mengeluarkan roh dari tubuh saya, sehingga roh itu bisa berdampingan di samping saya atau bisa keluar kemana saja. Itu Pancasona. Ketiga, saya juga dibekali oleh lembu sekilan. Lembu sekilan itu apa? Saya dulu kejam. Saya bisa mukul orang dengan jarak 1 kilan atau 1 kilan. Saya pukul orang itu tanpa kena badannya, dia bisa hancur badannya. Atau bisa dipraktekkan semangka bulat, kita pukul sejarak sekilan, itu luarnya utuh tapi dalamnya lobang. Itu lembu sekilan. Satu lagi, saya dibekali dengan ilmu yang namanya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso itu apa? Itu bisa mencabut akar pohon yang besar itu dengan kekuatan iblis atau kekuatan setan, bukan kekuatan dari roh Tuhan Yesus Kristus atau roh Allah, bukan. Itu yang saya rasakan. Itu saya merasakan dari saya kecil. Saya sering emosi, saya sering marah-marah, saya sering pokoknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Singkat cerita, pada saat saya umur kurang lebih 8 sampai 10 tahun lah, 8 sampai 10 tahun, kami
pergi ke Timur Kupang. Ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengikuti bapak saya. Jadi waktu itu bapak saya, singkat cerita, bapak saya mengenai kena PHK tahun 89 itu sudah ada PHK. Bapak saya dikeluarkan dari pekerjaannya sehingga kami ikut move ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya waktu itu sekolah, jujur, saya tidak naik kelas 4 SD. Tapi dibantu oleh saudara almarhum papi saya. Sehingga dia menaikkan saya masuk kelas 4 SD di Oibelo. Atau sekarang ini menjadi Tanah Merah di Kupang sana. Setelah itu, singkat cerita lagi, adik saya yang nomor 2, namanya Nana Yuli Andriana Pelo, dia mengalami sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Akhirnya kami, ibu saya itu mencari, ya kayak mohon maaf ini, kepercayaan dunia. Ya sampai kemana waktu itu saya ulangi lagi. Tapi tidak disengaja ada namanya doa, udah meninggal orangnya, namanya Nenek Ita. Nenek Ita itu tim doa dari Kupang. Nah, setelah itu Nenek Ita ini mendoakan, kurang lebih saya masih ingat pukul 10:30, hampir pukul 11 malam waktu di Kupang. Rumahnya itu kecil sekali, nggak terlalu besar sekali. Adik saya dibaringkan, setelah dia dibaringkan, giliran saya, semua pada tidur. Saya menjaga adik saya. Jadi waktu itu saya juga tidak sengaja, saya melihat Tuhan Yesus menyembuhkan adik saya. Cahayanya luar biasa, dia bersinar, lampu, matahari, dan sebagainya tidak bisa menandingi Tuhan Yesus. Tapi waktu itu karena saya masih kecil, saya masih umur ya 8-10 tahun lah, masih kecil, kelas 4 SD waktu itu. Masih kecil, tidak mengerti atau tidak memahami. Nah, saya kira itu adalah setan. Saya kira itu adalah setan, jujur aja. Setan atau malaikat. Saya langsung tutup muka saya pakai selimutnya kasur itu, langsung saya tarik. Sekarang saya ketakutan jam 12 malam itu. Semua pada tidur. Saya nungguin adik saya. Tidak lama, saya buka pelan-pelan. Baru saya menyadari. Tapi dia tersenyum kepada saya, dia bawa tongkat. Seperti bawa domba. Setelah itu dia tangannya ditumpangkan ke adik saya Nana. Dan dia tidak berbicara atau berbahasa apa-apa. Cuman dia mengatakan seperti doa Bapa kami. Itu yang saya lihat dari mulutnya itu sesaat. Setelah itu dia bersinar, dia tersenyum kepada saya dan hilang. Tidak ada, hilang. Nah, singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat. Sudah, saya tertidur, tapi saya belum cerita ke orang tua. Begitu adik saya, Yuli Andriana Pelo ini, adik kandung saya, pagi-pagi, dia waktu itu masih kecil. Pagi-pagi, dia bangun dari tempat tidur. Terus dia berlari-larian di luar rumah. Tadinya dia kalau makan mutah, makan tidak mau, badannya panas. Setelah dijamah oleh Tuhan Yesus secara pribadi, langsung dia mau makan, badannya dingin, dia dicekkan ke dokter, dia tidak ada penyakitnya, sehat. Itulah kesaksian saya. Ini masih bersambung. Ini kesaksian saya pertama, melihat, menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan adik saya, Yuli Andriana Pelo. Adik saya masih hidup. Dia sekarang menjadi majelis di gereja Curug Tangerang. Terima kasih. Nanti masih ada video-video lain. Sudah keinginan saya untuk menjadi berkat bagi
saudara-saudara yang menyaksikan video saya saat ini, supaya video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa memberi saya dukungan doa, dan saudara-saudara bisa berkonsultasi dengan saya dengan menghubungi nomor saya, bisa dicatat, silahkan. Saya tidak menulis di deskripsi YouTube saya, tapi bisa dicatat di 08 73 kali 03 kali 6498. Itu nomor pribadi saya, WA saya. Kalau saudara-saudara ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai Tuhan Yesus, atau silahkan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Sekian kesaksian saya part 1. Semoga bisa berlanjut ke part berikutnya, 2, 3 dan seterusnya. Sampai saat ini saya sudah mencapai umur 40 tahun, agar bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, selamat hari Minggu.